Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Soli Soliha kelas 2? Mudah-mudahan kabar antum semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Ustadz ya. Hari ini kita akan belajar geografi dan PKN. Seperti biasa ya, kita sebelum belajar kita awali dengan doa yuk. Doaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Baik, soleh-soleha, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita masih di tema yang sama ya, tentang penataan posisi terminal bis. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ya, bahwa terminal bis yang baik itu yang pertama mudah dijangkau, yang kedua udaranya sejuk, yang ketiga jauh dari tempat-tempat yang membutuhkan ketenangan seperti sekolah, masjid, dan perumahan penduduk. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang sarana-sarana yang dibutuhkan di terminal bis. Nah, soleh-soleha, kita ketahui bahwa terminal bis itu kan banyak dikunjungi orang ya, baik orang tersebut hendak bepergian baik di dalam kota maupun keluar kota. Misalkan nih antum dari Bandar Lampung mau ke Palembang dengan Umi dan Abi menggunakan jasa transportasi bis. Nah, supaya orang-orang yang ada di terminal bis itu merasakan nyaman, maka perlu adanya sarana-sarana yang dibutuhkan oleh pengunjung supaya pengunjung merasa nyaman berada di terminal bis. Nah, apa saja sarana yang dibutuhkan di terminal bis? Ya, yang pertama tentu adanya ruang tunggu penumpang. Nah, ketika kita pertama datang ke terminal bis, kita tentu mungkin setelah membeli tiket, kita butuh istirahat. Di mana? Ya, ini di ruang tunggu penumpang. Ya. Kemudian, yang kedua, coba antum perhatikan gambar di samping Ustadz. Ya, apa namanya? Ya, loket penjualan karcis bis. Nah, kalau kita mau pergi keluar kota, kemudian kita datang ke terminal bis, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Di mana? Ya, kita membelinya di loket penjualan karcis atau tempat penjualan tiket ya. Nah, kemudian ada apa? Coba perhatikan gambar di samping Ustadz. Gambar apa? Ya, tempat parkir ya. Nah, tempat parkir ini penting ya. Mengapa? Karena apabila kita datang ke terminal bis, tentu kita menggunakan kendaraan baik sepeda motor ataupun mobil. Tentu supaya mobil bisa kita letakkan dengan baik, maka perlu adanya tempat parkir yang disediakan oleh terminal bis. Supaya apa? Supaya tidak parkir sembarangan. Misalkan kalau parkir sembarangannya di jalan, nah tentu akan mengganggu lalu lintas. Bisa jadi nanti jalannya macet karena kita parkir kendaraan sembarangan. Nah, itu tidak boleh. Maka harus adanya tempat parkir ya, tidak hanya di terminal bis, bahkan di stasiun juga harus ada tempat parkirnya. Nah, kemudian perhatikan gambar di samping. Ya, gambar apa? Ya, gambar toilet. Nah, tentu toilet juga perlu ada ya di setiap tempat. Mengapa? Agar memudahkan orang yang
berada di tempat tersebut, khususnya di terminal bis. Jadi kalau ada pengunjung yang hendak buang air besar, buang air kecil, itu bisa di toilet. Kemudian sarana yang dibutuhkan di terminal bis, perhatikan gambar berikut ini. Ya, itu adalah jalur kedatangan dan keberangkatan kendaraan. Jadi untuk mengatur kendaraan yang masuk dan keluar di terminal bis, maka harus dibuat jalur keberangkatan dan kedatangan kendaraan. Nah, ini juga memudahkan penumpang ya yang ingin bepergian mencari kendaraan yang akan dinaikinya. Nah, sarana yang dibutuhkan berikutnya yang ada di terminal bis apa? Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu, solih-soliha? Ya, itu gambar rambu-rambu dan papan informasi. Nah, rambu-rambu dan papan informasi ini yang berada di terminal bis itu berisi tentang biasanya petunjuk jurusan, kemudian jadwal perjalanan kendaraan, kemudian harga tiket atau harga karcis kendaraan ya, dan lain-lain. Nah, dengan adanya rambu-rambu dan papan informasi tersebut akan memudahkan penumpang untuk mengetahui informasi yang ia butuhkan. Nah, itulah beberapa sarana yang harus ada ataupun yang dibutuhkan di terminal bis. Nah, yang pertama apa tadi? Ya, ruang tunggu penumpang. Yang kedua, ya, adanya tempat penjualan tiket atau loket ya. Yang ketiga, ya, toilet. Yang keempat, tempat parkir. Yang kelima, jalur kendaraan, jalur kedatangan dan keberangkatan kendaraan. Yang keenam, adanya rambu-rambu dan papan informasi. Nah, itulah beberapa sarana yang harus ada, akan dibutuhkan di terminal bis. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mudah difahami. Ingat, insya Allah di pekan depan kita akan melaksanakan latihan harian 1. Mudah-mudahan antum semua diberikan kemudahan nanti ketika menjawab, mengerjakan soal yang Ustadz berikan. Nah, untuk kesempurnaan belajar kita, mari sama-sama kita tutup pelajaran dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.